dan di sini kami akan mewawancarai narasumber kami yaitu Bapak Apoteker Agung Dewantoro untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan judul Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Aulia dan ada rekan-rekan saya juga. Saya Ismaili Paruma. Saya Ilham Septiadi. Saya Syifa Fauzia. Saya Karina Salsabila. Saya Ayu Radari. Mari kita mulai wawancaranya. Cek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dewantoro. Perkenalkan nama saya Syifa Fauzia, perwakilan dari kelompok 2. Saya memohon persediaan waktunya untuk meminta pendapat Bapak mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Wawancara ini kami lakukan guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja langsung pertanyaan menurut Bapak Agung, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, serta bagaimana apakah implementasinya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Langsung dijawab, tapi sebelum dijawab boleh perkenalan diri terlebih dahulu, bisa disebutkan alamat dan debatnya atau tempatnya saat ini. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Syifa. Perkenalkan, pemirsa, nama saya Agung Dewantoro. Saya merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Tangerang Selatan. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Syifa tadi, menurut saya secara umum demokrasi di Indonesia saat ini masih berjalan sesuai dengan implementasi undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demokrasi di Indonesia ini tentunya menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Ada beberapa parameter yang dapat kita lihat. Pasti kan semua keadaan demokrasi di suatu negara itu ada sisi positifnya dan ada sisi yang mungkin dipandang agak kurang. Sisi positifnya apa? Misalnya kita masih melakukan pemilihan presiden, pemilihan pejabat negara, misalnya pejabat daerah, pimpinan daerah itu secara langsung. Ya kan? Kita masih melakukan pemilu secara langsung, dilakukan berkala, ya kan? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, presiden itu menjabat 2 periode, ya kan? Periode ketiga masih tidak diizinkan, ya kan? Itu kan gunanya untuk menjaga demokrasi di negara kita tetap berjalan. Nah, di samping itu kebebasan membentuk partai, kebebasan berorganisasi, hal tersebut juga masih dijamin oleh negara, ya kan? Mbak Syifa kalau misalnya mau bikin perkumpulan apa masih boleh kan, asal tidak melakukan makar terhadap negara. Kemudian yang ketiga, dewasa ini masyarakat juga masih bisa menyampaikan kritik terhadap pemerintahan, gitu kan? Kritik hal ini baik secara langsung, misalnya melalui demonstrasi atau melalui media sosial, ya kan? Namun dewasa ini kita juga melihat kritik terhadap pemerintah itu kan banyak tendensinya, banyak kepentingannya, sehingga di media sosial pun juga terjadi pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemerintahan. Nah, namun ada beberapa persoalan yang menjadi tantangan terhadap berlangsungnya demokrasi di Indonesia itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang kebebasan sipil. Kenapa? Karena beberapa organisasi itu banyak yang merasa dikekang atau tertekan atau mengalami teror, gitu kan. Misalnya apa? Misalnya ada berita tentang suatu majalah, ya kan, majalah dengan inisial T yang mendapatkan teror dikirimi kepala hewan tersebut, gitu kan, yang seperti itu. Nah, itu kan suatu bentuk ancaman terhadap kebebasan
apalagi kita juga lihat ada upaya represif terhadap aktivis, gitu kan, terhadap jurnalis yang meliput demo atau mahasiswa yang melakukan demo. Itu ada upaya represif dari mungkin pemerintah saat ini, gitu. Nah, hal-hal itu kan pasti akan menciderai dan mungkin akan mengganggu jalannya proses demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi isu yang penting, yaitu adalah kualitas dari lembaga kepemerintahan. Nah, lembaga kepemerintahan itu berdasarkan undang-undang diharapkan kan dia harus independen, harus bisa meng-cross check antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Nah, dewasa ini kan ada terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara, ya kan? Misalnya terhadap lembaga MPR, DPR, kemudian kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kejaksaan Agung, ya kan? Dan munculnya adalah hal-hal yang seperti kita saksikan kemarin, misalnya demo penjarahan terhadap anggota DPR, ya kan? Kemudian aksi demo terhadap kepolisian karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hal-hal atau yang dilakukan oleh polisi, gitu kan? Misalnya melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang melakukan demo atau melakukan wartawan yang melakukan liputan jurnalistik pada saat terjadi demonstrasi atau pada saat meliput isu-isu yang sensitif terhadap pemerintahan. Nah, itu kan hal-hal yang juga dapat menciderai jalannya demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian misalnya lainnya adalah Kejaksaan Agung, ya kan, Mahkamah Konstitusi, ya kan, ada isu yang kemarin tentang pemilihan wakil presiden, ya kan, dan presiden kita, ya kan, kemudian tindak pemberantasan tindak pidana korupsi, ya kan, yang masih masyarakat menganggap itu seperti kayak tebang pilih atau tidak sesuai antara hukuman dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Nah, hal-hal itu tuh yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara tersebut, yang pada akhirnya akan menciderai berjalannya demokrasi di suatu negara. Nah, di samping itu apalagi? Di samping itu kita masih kurang ada partisipasi politik. Partisipasi politik itu menjadi penting jika suatu negara itu menjalankan sistem demokrasi. Partisipasi politik yang dewasa ini masih berjalan adalah pemilihan pemimpin, presiden, wakil presiden, pemimpin daerah itu kan dilaksanakan secara langsung, dipilih oleh rakyat, ya kan? Nah, itu masih berjalan, tapi ada partisipasi politik dari masyarakat yang mungkin kurang berjalan dengan baik. Misalnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, ya kan? Nah, itu dewasa ini tuh masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan apa? Dengan adanya misalnya undang-undang yang diloloskan, ya kan? Kemudian disahkan, tiba-tiba masyarakat merasa kaget bahwa undang-undang ini kok rasanya menciderai demokrasi di Indonesia, gitu kan? Maka masyarakat memberikan reaksi dengan melakukan protes melalui demo, ya kan, ke MPR, DPR, dan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Karena mengapa hal itu terjadi? Karena masyarakat itu merasa tidak dilibatkan, atau masyarakat merasa pemerintah itu terlalu tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang tersebut tanpa melihat dampak positif atau dampak negatif dari undang-undang yang disahkan tersebut. Nah, menurut pandangan saya sih, bagaimana tentang berjalannya demokrasi di Indonesia sih seperti itu, ya.
demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan cukup baik, namun juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, tantangan yang sangat besar terhadap demokrasi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjawab hal tersebut. Supaya apa? Supaya demokrasi di Indonesia ini tetap berjalan, konstitusinya tetap berjalan, negara yang paling utama adalah negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap masih berdiri. Itu yang paling penting, jangan sampai demokrasi di sistem pemerintahan di suatu negara itu kolaps sehingga negara tersebut jadi. Dan itu sudah kita lihat dewasa ini, misalnya kejadian di Nepal, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh kegagalan sistem, ya kan, pemerintahan di suatu negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Berarti menurut Bapak implementasi Indonesia itu masih sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang, namun masih banyak tantangan yang ada. Baik Bapak, terima kasih kesempatan dan kesediaan waktunya untuk kami wawancara hari ini. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat bagi kami. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat